Rumah adalah aset yang fungsinya bisa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, yaitu hunian atau tempat tinggal. Tapi yang jadi persoalan adalah harga rumah itu nggak murah dan akan terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kita bicara seputar orang yang bergaji setara UMR atau pas-pasan, beli rumah tentunya adalah hal yang amat sulit dilakukan. Oleh karena itu, bank mengeluarkan salah satu produk yang bernama KPR atau kredit memilikan rumah. Apakah KPR ini bisa jadi solusi buat mereka yang berpenghasilan pas-pasan untuk beli rumah? Atau masih ada solusi lain yang bisa mereka tempuh? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman sekalian, balik lagi sama saya Akbar dan selamat datang di channel YouTube Uang Kamu. Di channel YouTube ini teman-teman bisa belajar banyak hal seputar perencanaan keuangan, mulai dari mengatur cash flow, ya, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas hal seputar KPR atau beli rumah, tapi khususnya buat mereka yang bergaji UMR atau pas-pasan. Jadi belum lama ini saya diwawancara sama Medcom ya, seputar bagaimana sih tips jitu buat mereka yang bergaji UMR untuk beli rumah. Ketika ditanya seputar tipsnya, hal pertama yang saya sampaikan adalah saya nggak pernah setuju sama ungkapan beli rumah itu harus modal nekat. Karena kalau kita nekat dan kita mengabaikan keuangan kita saat ini, maka bakal ada dampak buruk dari segi keuangan yang bakal kita rasakan dalam jangka panjang. Dan ini cukup ngeri sih teman-teman. Balik lagi seputar KPR yang tadi kita bicarakan. Sebetulnya apakah ini bisa menjadi solusi buat mereka yang penghasilannya pas-pasan untuk punya rumah? Saya rasa bakal ada banyak PR yang harus dipersiapkan oleh mereka yang berpenghasilan UMR atau bergaji pas-pasan untuk beli rumah. Karena pada intinya, beli rumah butuh komitmen jangka panjang. Salah langkah dalam beli rumah bisa berakibat fatal sama keuangan mereka. Oke, hal pertama yang harus kamu perhatikan sebelum memutuskan buat KPR atau beli rumah adalah mengevaluasi tujuan keuangan. Jika kita bergaji UMR ya atau bergaji pas-pasan, seharusnya kita sadar bahwasanya kita punya kemampuan yang terbatas untuk membeli rumah, baik itu secara cash atau secara kredit. Anggap saja deh ya, kita sekarang tinggal di DKI Jakarta dan UMR di DKI itu kan sebesar 4,4 jutaan. Kalau dalam sebulan kita punya kemampuan untuk menyisihkan uang 20% dari penghasilan kita, tentunya untuk DP rumah ya, maka besarannya itu cuma sekitar 890.000 sebulan. Nah, kalau sebulan aja 890-an, kurang lebih dalam setahun kita baru bisa kekumpul 14 juta. Itu dengan asumsi kalau kita menyisihkan seluruh uang THR kita buat nabung DP rumah juga. Kalau saja kita ingin membeli rumah yang anggap saja nilainya 300 juta saat ini dan kita ingin menyisihkan uang untuk DP itu 15% dari 300 jutanya. Mungkin sekitar 3 tahunan uang itu baru terkumpul. Dan patut diingat ya, DP itu cuma salah satu komponen dari pembayaran pertama. Pembayaran pertama itu sendiri terdiri dari DP, cicilan pertama, biaya notaris, biaya provisi, dan lain sebagainya. Jadi otomatis itu bakal di atas DP. Oleh karena itu, sebelum akhirnya kita memutuskan untuk saya mau nabung DP rumah dari sekarang, coba tanyakan beberapa pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Apakah rumah memang harus kamu beli dalam waktu dekat? Misalkan sekarang kamu bergaji UMR dan kamu masih single, masih tinggal di rumah orang tua. Saya rasa rumah belum menjadi kebutuhan yang sangat urgent yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Itu artinya beli rumah masih bisa kamu tunda beberapa tahun ke depan. Mungkin nunggu di saat gaji kamu sudah 2 kali atau 3 kali UMR. Tapi lain hal sama orang yang sudah berumah tangga dan punya anak. Mari kita simulasikan. Kamu sudah berumah tangga dan sudah punya momongan. Dan kamu tinggal di hunian yang luasnya mungkin di bawah 76 meter persegi bersama orang tua kamu dan saudara kandung kamu sendiri. Bayangin ya, pasti gak bakal nyaman tinggal di sana. Nah, jika ceritanya seperti ini, bisa jadi hunian adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu dekat. Tapi itu pun bukan langsung harus KPR loh ya. Mungkin kamu bisa pertimbangkan diri dulu untuk menyewa atau ngekos. Terutama jika kamu belum ada tabungan cukup untuk membayar DP rumah ya.
Tenang aja teman-teman, nggak usah percaya omongan orang yang bilang kalau kita ngekos atau ngontrak, kita nggak bakal beli rumah. Karena uang kita sudah habis buat bayar sewa. Beli rumah itu harus direncanakan. Nggak bisa dilakukan dengan cara impulsif. Namun apabila kamu sudah punya dana darurat dan tabungan yang cukup, walau jumlahnya itu nggak terlalu besar ya, kamu bisa pertimbangkan untuk beli rumah subsidi dulu. Dan setelah anakmu tumbuh besar dan keuanganmu sudah mulai stabil, kamu bisa pindah ke hunian yang lebih layak. Tapi ngomong-ngomong, rumah subsidi emang bisa ya dijual? Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 20 PRT M 2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi itu bisa disewakan atau dialihkan kepemilikannya jika pertama, terjadi proses pewarisan, 2. Telah dihuni lebih dari 5 tahun untuk rumah tapak, 3. Telah dihuni lebih dari 20 tahun untuk sarusun. Dan yang terakhir, pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi atau untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Oke, yang kedua, lakukan perencanaan ketika kita ingin membeli rumah. Tadi saya sudah bilang ya, jangan pernah impulsif dalam beli rumah ya. Karena harga rumah terus naik, jadi kita modal nekat. Itu yang salah teman-teman ya. Dan jangan juga pakai seluruh uangmu untuk membeli rumah. Karena harga rumah itu mungkin kalau dilihat kata orang-orang, ya harganya murah deh. Atau di bawah harga pasaran. Itu juga nggak bijak ya teman-teman. Lantas gimana sih cara melakukan perencanaan untuk kita membeli rumah? Pertama, coba buat estimasi dulu berapa sih harga rumah yang kita inginkan. Terus kedua, tentukan kapan waktunya kita ingin membeli rumah. Dan yang terakhir, kita bisa mulai mengumpulkan dana untuk DP rumah ya di instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu investasinya. Cari rumah itu ibarat cari jodoh ya teman-teman. Jadi nggak bisa buru-buru. Kalau memang dapatnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan, ya nggak masalah. Kita bisa membuat estimasi harganya berdasarkan inflasi yang ada. Untuk menghitung estimasi harga rumah di masa yang akan datang, teman-teman bisa menggunakan kalkulator inflasi uang kamu. Nah, linknya bisa teman-teman akses di kolom deskripsi ya. Sekarang mari kita coba hitung estimasinya. Misalnya harga rumah saat ini 300 juta, dan kamu ingin membelinya 3 tahun ke depan. Kalau saja kenaikan harga rumah itu adalah 10% per tahun, maka harga rumah itu di 3 tahun yang akan datang akan jadi 399 juta. Atau kita bulatin aja deh, 400 juta. Oke, jadi PR kita sekarang adalah mempersiapkan DP ya, atau uang muka sekaligus pembayaran pertama untuk rumah seharga 400 juta di 3 tahun yang akan datang. Kalau DP-nya 15%, maka uang muka yang harus kamu persiapkan adalah 60 juta. Tapi ingat ya, pembayaran pertama itu bukan cuma DP, ada cicilan pertama, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah tambah penghasilan agar kamu bisa lebih leluasa untuk ngumpulin DP rumah. Gimana sih cara kita menambah penghasilan bulanan? Oke, daripada bingung, kita lihat dulu yuk cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya. Intinya penghasilanmu itu bisa bertambah lewat 4 cara. Pertama, kalau di kuadran E ya tandanya kamu masih sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Kalau mau tetap di kuadran E ya kamu harus mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, kalau kamu sudah masuk ke kuadran S ya, tandanya kamu bisa mencari peluang kerja freelance banyak-banyak ya. Bisa dengan nulis atau buat konten, jadi ojek online dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan bidang yang kamu kuasai. Nah, di kuadran B ini kamu bisa menghasilkan uang dari uang yang kamu miliki serta dari karyawan-karyawan yang kamu pekerjakan. Intinya adalah bisnis. Mungkin kamu bisa membuka usaha sampingan, ya mulai dari reseller atau usaha kecil lainnya. Nah, sementara yang di kuadran I ini adalah dengan cara investasi atau trading. Ya. Ini biasanya diperuntukkan untuk orang yang punya aset lancar berlimpah. Ya. Jadi mereka bisa menempatkan uangnya ke salah satu instrumen keuangan yang mana itu bisa menghasilkan pendapatan tetap buat mereka. Atau bisa juga dia alokasikan untuk trading saham, ya, atau jual beli saham. Nah, sekarang apa itu aset lancar? Silakan tonton video saya yang ini, teman-teman ya. Linknya sudah saya sediakan di bawah ini.
Nah, oke, buat teman-teman yang mau belajar trading saham, tentunya bisa langsung download aplikasi Mtrade ya. Gimana caranya? Linknya juga sudah saya sediakan di bagian kolom deskripsi ya. Silakan diklik saja dan diisi. Oke, selanjutnya teman-teman, nggak perlu ngutang untuk bayar DP. Ya. KPR itu adalah utang, sementara DP ya merupakan uang muka. Kalau dari uang mukanya aja kita udah ngutang, ya ingat bahwasannya utang kita bisa semakin bertambah nantinya. Ketika utang kita bertambah, ya beban finansial kita juga bakal makin bertambah. Ya. Sekarang gimana sih cara kita nabung untuk ngumpulin DP rumah? Oke, kali ini saya akan kasih tutorial teman-teman untuk menggunakan kalkulator finansial kita. Anggap saja sekarang kamu berencana membeli rumah senilai 400 juta ya di 3 tahun ke depan, seperti tadi saya bilang. Tapi DP atau pembayaran pertamanya mungkin ada di kisaran 80 juta. Kalau tadi DP-nya 15%, ya kita buat estimasi ini sekitar 80 juta aja ya. Nah, mari kita masukkan angka 80 juta di nilai yang diharapkan. Ya. Lalu untuk suku bunga dan imbal hasil, kita tulis 4%. Ini asumsinya, kamu akan nabung di instrumen, sebut saja seperti reksadana pasar uang, setiap bulannya. Lalu jangan lupa masukkan angka 3, atau 3 tahun di bagian waktu. Nah, setelah itu kelihatan ya di bawah ini ya, dalam sebulan, kamu harus menyisihkan uang 2 jutaan atau sekitar 50% dari pemasukan ya. Kalau gaji kamu adalah 4 juta ya untuk ngumpulin DP dan pembayaran pertama dalam waktu 3 tahun. Waduh, nabungnya aja bisa 50% dari penghasilan loh. Gimana ceritanya kalau misalnya kita cuma bisa nabung 20 atau 30%? Tenang teman-teman, ingat di poin sebelumnya ya, penghasilan kita bisa ditambah di situ ya. Kalau kita ngambil KPR, jangan sampai kita ambil tenor yang panjang. Makin muda usia, ya makin gampang juga untuk disetujui ngambil tenor 15 atau 20 tahun. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, hal itu bisa merugikan kamu secara finansial. Oh ya? Kok bisa merugikan? Oke, kita akan buat simulasinya ya teman-teman ya. Kita akan simulasikan kamu ingin membeli rumah senilai 400 juta dengan DP 15% ya. Lalu tingkat suku bunga itu 9% per tahun dan ini fix ya teman-teman, kalkulatornya fix. Dan kita semua tahu bahwasannya kalau kita ngajuin KPR di bank konvensional, suku bunga itu bakal sifatnya float atau bisa naik dan turun. Nah, dan pada saat video ini dibuat, tren suku bunga itu memang sedang mengalami kenaikan. Oke, sekarang sudah ada 2 perbandingan nih teman-teman ya. Pertama adalah yang tenornya 10 tahun dan yang kedua, yang sebelah sini nih adalah yang tenornya 20 tahun. Coba lihat perbedaannya di mana. Cicilan yang tenor 20 tahun emang lebih rendah. Tapi kalau dilihat secara prosentasenya ya, yang dibayarkan untuk pokok utangnya lebih kecil ketimbang dibayar bunganya. Sementara yang 10 tahun ya memang lebih kecil juga, tapi seenggaknya jumlah yang dipakai dari setiap angsuran untuk bayar pokok utangnya lebih besar. Dan yang paling penting dari semua ini adalah beban bunga. Coba silakan lihat di bagian total yang kamu bayarkan. Ya. Kalau tenornya 10 tahun ya ini total kenaikan harga rumah yang jadi beban bunganya itu kurang lebih 44%. Jadi kamu membayar uang 576 jutaan untuk rumah seharga 400 juta. Tapi sebaliknya kalau misal tenornya 20 tahun, coba lihat di bawahnya ya. Kamu membayar 794 jutaan ya untuk rumah seharga 400 juta. Gedean yang mana? Ya, silakan teman-teman nilai sendiri ya. Jadi coba silakan dilihat ya, mana yang lebih make sense buat teman-teman. Oke teman-teman sekalian, ya ini merupakan case study ya. Dan kita harus ingat bahwasannya penghasilan itu bisa ditambah. Dan ini adalah case study kalau rumahnya seharga 400 juta ya, bukan rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya pastinya akan lebih rendah lagi. Teman-teman mungkin bisa mengalokasikan 20% dari gaji untuk bayar cicilan rumah subsidi ya. Oke, selanjutnya cicilan nggak boleh melebihi 30% dari total pemasukan. Di sini saya bilang pemasukan ya teman-teman, ya bukan gaji. Kalau gaji ya kita bisa bicara cuma gaji UMR, tapi kalau pemasukan, kan tadi ada ya sumber pemasukan lain yang teman-teman bisa dapatkan mulai dari kerja freelance dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya kalau misalnya lebih dari 30%, pastinya itu bisa berat buat teman-teman. Lantaran biaya hidup juga bisa tertekan karena adanya cicilan dari KPR.
Oke, sekali lagi saya ingatkan kalau jangan pernah nekat dalam beli rumah atau ngajuin KPR ya. Tunggu dulu sampai kamu punya dana darurat yang sesuai sama kebutuhanmu. Kenapa? Oke, anggap saja kita sekarang bekerja ya, dan kita kena PHK. Cicilan itu akan tetap berjalan, akan tetap tertagih ke kita ya. Nah, sementara kalau kita nggak punya tabungan sama sekali atau nggak punya dana darurat, ya mau bayar pakai apa? Ujung-ujungnya rumah bisa aja disita sama bank atau lembaga pemberi kredit ya. Kita udah bayar DP mahal-mahal, udah bayar pembayaran pertama, tapi tiba-tiba rumahnya hilang gitu saja. Kan sayang ya. Atau mungkin bisa juga karena kita nggak mau kehilangan rumah itu, kita jadi minjem duit lagi buat bayar cicilan KPR kita. Nah, itu yang ngeri ya. Utangnya bisa tambah semakin besar dan beban keuangan kita bakal jadi makin berat di kemudian hari. Pada intinya dana darurat adalah tabungan yang sudah kita persiapkan untuk mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya adalah seperti kehilangan pekerjaan. Nah, jadi uang dari dana darurat inilah yang nanti akan teman-teman gunakan untuk membayar cicilan KPR. Oke, terakhir, miliki asuransi jiwa saat kita mengkredit rumah kita ya. Perlu diingat bahwasanya utang itu bisa diwariskan ke anak cucu ya. Sementara musibah kita nggak akan tahu datangnya kapan. Bisa aja di saat usia produktif ini, saat kita mencicil rumah, kita dipanggil Yang Maha Kuasa karena sakit atau karena peristiwa kecelakaan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kamu punya asuransi jiwa ya saat kamu mengkredit. Biasanya asuransi jiwa itu akan jadi salah satu fitur ya yang dibayar bersamaan dengan cicilan KPR. Nah, apa tujuannya punya asuransi jiwa? Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya, sebut saja mohon maaf meninggal dunia atau cara tetap total, maka kewajiban kita untuk mencicil itu bisa dihapuskan karena asuransi jiwanya akan mengeluarkan uang pertanggungan yang digunakan untuk melunasi cicilan rumah itu. Jadi orang yang kita cintai tidak akan terbebani secara finansial dengan adanya cicilan rumah itu. PR mereka selanjutnya adalah balik nama aset apabila kita meninggal dunia. Oke teman-teman, itu tadi bahasan singkat kita seputar bagaimana sih cara orang yang bergaji pas-pasan atau UMR untuk beli rumah pertama. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang memang punya rencana beli rumah dalam waktu dekat ini ya. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Uang Kamu biar kamu makin jago ngatur keuangan, manfaatkan produk-produk keuangan serta investasi. Saya Akbar pamit undur diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.